Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam belajar. Baik teman-teman kelas 4 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan evaluasi terkait dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih 13 pertemuan ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengevaluasi dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, untuk evaluasi bab 1 yaitu materinya tentang nilai mutlak, bab 2 materinya tentang pertidaksamaan rasional dan irasional, serta bab yang ketiga itu adalah materi terakhir yang kita pelajari kemarin yaitu tentang SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, harapan saya dari evaluasi ini nanti teman-teman lebih siap dalam menghadapi PAS yang insya Allah akan dilaksanakan 1 bulan lagi ya insya Allah ya. Jadi kita masih menyisakan 4 kali pertemuan dan insya Allah nanti kita akan mengadakan 2 kali tatap muka melalui Zoom. Nah, nanti untuk tatap muka melalui Zoom akan saya sampaikan di kemudian hari. Baik teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan masuk terlebih dahulu, akan sedikit membahas terkait dengan bab 1, bab 2, dan bab 3. Saya mulai dengan yang pertama yaitu tentang nilai mutlak. Dari nilai mutlak ini sendiri nanti jenis penilaian pokoknya nanti yang pertama menyelesaikan persamaan nilai mutlak, dan yang kedua nanti teman-teman menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi nanti di dalam nilai mutlak nanti ada persamaan dan ada pertidaksamaan gitu ya. Nah, terkait dengan materinya ya, di sini saya hanya sedikit mereview materi pokoknya saja. Nah, perlu teman-teman ingat di sini ada definisi dari persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak itu sendiri merupakan nilai ya, dimana ketika nilai itu dimutlakan maka hasilnya akan selalu positif. Nah, berapapun nilainya, simbol apapun positif maupun negatif ketika dimutlakan maka dia hasilnya akan selalu positif, sehingga kita dapatkan definisi berikut. Mutlak dari X itu berasal dari X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan untuk negatif X untuk X kurang dari 0, kan seperti itu. Nah, nanti penjabarannya seperti ini yang di bawah ini ya. Baik, itu nanti untuk terkait dengan persamaan nilai mutlak ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di dalam pertidaksamaan nilai mutlak yang perlu dipahami adalah sifat-sifat yang ada di dalam pertidaksamaannya ya. Jadi nanti teman-teman menggunakan sifat-sifat ini ya, ada 4 sifat. A, anggota bilangan real. Mutlak X yang pertama ya, mutlak X kurang dari A, atau yang ketiga ini mutlak X kurang dari sama dengan A, yaitu nanti berlaku negatif A kurang dari X dan X kurang dari A untuk setiap A lebih dari 0 ya. Artinya apa? A itu adalah positif, bilangan positif. Begitu juga untuk yang sifat yang kedua dan keempat, ketika X lebih dari mutlak dari X lebih dari A, maka nanti nilainya X itu kurang dari negatif A atau X itu lebih dari A ya. Jadi nanti teman-teman di sini tinggal menggunakan sifatnya saja. Gitu ya. Itu terkait dengan nilai mutlak. Kemudian saya lanjutkan ke bab yang kedua, yaitu berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, nanti untuk penilaian pokoknya itu merupakan teman-teman diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional dan menyelesaikan pertidaksamaan irasional ya. Baik, saya masuk ke materi yang pertama terkait dengan pertidaksamaan rasional. Nah, nanti di dalam pertidaksamaan rasional ada 4 bentuk ya. Ada fungsi UX dibagi dengan VX itu lebih dari 0. Terus UX per VX itu lebih dari sama dengan 0, UX per VX kurang dari 0, UX per VX kurang dari sama dengan 0 ya. Nanti untuk
proses penyelesaiannya sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi nanti silahkan untuk hari ini saya hanya sedikit mengulas saja sebelum teman-teman melakukan atau mengerjakan soal-soal yang saya berikan ya. Nah, ini ada syarat utama yaitu di mana Vx atau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, sehingga yang perlu dipahami di sini rasional. Rasional itu merupakan bentuk pecahan, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan irasional. Kalau pertidaksamaan rasional itu merupakan pecahan, maka pertidaksamaan irasional itu merupakan akar, ya. Jadi nanti ada 8 bentuk. Ya, ada 8 bentuk seperti ini. Nah, syarat utamanya apa? Syarat utamanya adalah fungsi yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Di sini ada UX dan ada PX itu harus lebih besar sama dengan 0. Itu yang perlu dipahami ya. Syarat-syarat pokok yang harus dipahami oleh teman-teman. Selanjutnya, saya masuk ke materi bab 3 yaitu berkaitan dengan SPLTV. Nah, untuk SPLTV ini indikatornya juga 2. Yang pertama, nanti teman-teman diminta untuk menentukan model matematika dari permasalahan kontekstual ya. Maksudnya nanti di sini ada soal teks ya. Nanti teman-teman diminta untuk membuat model matematikanya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi, eliminasi, dan matriks. Nah, matriks di sini determinan ya maksudnya ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk materinya ya, menyelesaikan SPLTV. Jadi nanti teman-teman bisa memilih dalam mengerjakannya, bisa boleh menggunakan substitusi, eliminasi, bahkan campuran ya, atau nanti menggunakan matriks. Substitusi itu sendiri yaitu mengganti variabel tertentu, eliminasi itu menghilangkan variabel secara bertahap, dan matriks itu menggunakan konsep determinan matriks gitu ya. Baik, saya rasa ini untuk menyelesaikan permasalahan SPLTV tidak terlalu sulit karena baru kesan kemarin saya sampaikan. Kemudian yang terakhir soal evaluasi saya letakkan pada bagian tugas. Nah, nanti untuk soal evaluasi nanti ada 5 soal dan itu soalnya merupakan soal uraian. Dan itu silahkan dikerjakan hari ini juga dan dikumpulkan pada hari ini juga. Gitu ya. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Selamat mengerjakan. Nanti jika ada kesulitan bisa buka di buku ya, karena itu sifatnya open book. Jadi kerjakan semampu teman-teman. Dan harapan saya dari kelima soal itu teman-teman bisa mengerjakan kurang dari 60 menit ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.